kalau dibilang seberapa penting vaksin hepatitis diterima seseorang itu penting gitu ya dok ya? Penting, makanya kita sudah mulai pemberian itu dari sejak bayi lahir sebenarnya. Dalam 12 jam itu udah diberikan Widi untuk vaksinasi hepatitis. Berarti baiknya vaksin hepatitis ini dilakukan sejak bayi, sejak baru berapa jam tadi dok? 12 jam? Dalam 12 jam malah, dalam 12 jam. Sebelum 12 jam. Ya, gitu. Dan berapa sih dok dosisnya? Nah, dosisnya beda-beda nih. Kalau pada anak dengan apa namanya, orang tua itu, orang dewasa itu berbeda-beda. Jadi anak itu biasanya kita pakai dosis setengah dari dosis orang dewasa gitu ya. Nah, mulai dari 12 jam pertama, kemudian 1 bulan berikutnya sampai dalam 4 bulan itu sudah selesai 4 dosis. Nanti 18 bulan sudah bisa di booster lagi. Nanti pada saat dewasa boleh lagi di booster. Kalau memang pengen tahu dulu nih, pengen tahu kadar ini saya berapa sih gitu ya. Kadarnya ya batasannya antara 100 mili international unit per mililiter. Jadi kalau di atas 100 tidak perlu di booster. Tapi kalau antara 10 sampai 100 sebaiknya di booster. Kalau ternyata dicek HBS-nya di bawah 10 ya, di bawah 10 anti HBS ya, itu mau nggak mau harus mengulang lagi 3 kali dosis lagi untuk vaksin hepatitis B. Gitu. Nah, yang ada di dunia itu hanya vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Ya, hepatitis C itu nggak ada vaksinnya. Jadi memang harus mencegahnya ya dengan cara mencegah penularan ya dari setiap ada satu pasangan, terutama ya tidak narkoba dan ganti-ganti alat suntik dan lain sebagainya gitu. Oke. Gitu. Oke, berarti memang harus dengan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok, untuk mengetahui apakah nanti selanjutnya kita harus mendapatkan vaksin lagi atau enggak gitu ya dok? Iya, betul. Nah, ada nggak sih dok pemeriksaan khusus yang harus dilakukan sebelum melakukan vaksinasi hepatitis ini dok? Sebenarnya nggak ada. Ya paling itu nggak tadi ada. Ya. Kalau kita mau booster, ya boleh kita cek anti HBS-nya berapa, kuantitinya berapa. Nah, batasannya adalah 100 mili international unit. Ya, antara 10 sampai 100 di booster lagi, di atas 100 tidak perlu booster, di bawah 10 harus diulang 3 kali. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang antibodinya tidak terbentuk. Betul. Gitu, okay. Jadi, ya. Ada nggak sih dok beberapa yang emang nggak boleh menerima vaksin ini dok? Atau ada penyakit tertentu kah? Atau semuanya boleh dok? Boleh kok, ibu hamil aja boleh. Ya kalau memang perlu dan memang tinggal di daerah endemi, vaksin aja lebih aman ya gitu. Bahkan dari anak kecil pun udah 12 jam pertama udah dikasih gitu, berarti tidak ada. Bahkan di atas 60 tahun pun kalau memang beresiko, kita boleh kok vaksin. Boleh vaksin. Oke, berarti tidak ada batasannya gitu ya dok, mau beliau sedang hamil, sedang menyusui, anak kecil atau lansia pun boleh menerima vaksin hepatitis ini gitu ya dok? Iya, boleh. Ya, Oke. Nah, kira-kira apa aja sih dok kemungkinan KIPI-nya dok, atau kayak kejadian ikutan pasca imunisasi ini setelah vaksin diterima? Apakah nanti ada yang meriang atau apa gitu? Ya, kalau KIPI itu kan sebenarnya nggak semua sama ya, tapi rata-rata sih semua kurang lebih ya KIPI-nya ya ada demam sedikit, nyeri pada daerah suntikan ya, kemudian ada reaksi kalau misalnya ada juga orang-orang yang alergi terhadap bahan-bahan vaksin, dia reaksinya seperti reaksi alergi kayak merah, bengkak, pada bintik-bintik di seluruh tubuh dan sebagainya, itu standar. Tapi vaksinasi hepatitis B dan A ini selama ini sih minim KIPI, nggak kayak kemarin COVID ya, banyak banget ya KIPI-nya, wah banyak banget yang muncul gitu ya. Kalau di vaksinasi hepatitis agak jarang ya yang muncul kayak COVID kemarin gitu. Jadi nggak usah takut. Ya kalau misalnya memang hanya demam ya cukup minum paracetamol udah cukup kok. Gitu ya. Kecuali kalau ada reaksi alergi harus segera kembali ke dokternya
untuk kasih tahu dokternya, dok saya ada alergi terhadap vaksinasi hepatitis, jadi supaya dilakukan tindakan-tindakan atau terapi untuk alergi. Oke, jadi untuk sahabat Nova yang ingin vaksin hepatitis nggak usah takut nanti sesudah vaksinnya akan meriang atau sakit karena minim sekali gitu ya dok. Apa efek sampingnya terjadinya gitu ya dok? Iya, bahkan lebih banyak vaksinasi lain kayak MMR itu lebih bikin demam dan lain sebagainya. Makanya dia apalagi pada anak kecil ya, pada anak kecil tuh sangat minim sekali gitu. Makanya dia berani diberikan di 12 jam pertama. Dan nggak usah takut. Vaksinasi hepatitis B ya atau A ini diberikan, dia memakai teknologi DNA rekombinan. DNA rekombinan itu protein surface antigennya virus itu diinjeksikan ke dalam sel ragi. Nah itu yang diberikan ke kita. Tujuannya adalah supaya si virus ini nggak nempel di sel kita, malah bikin penyakit di kita gitu. Jadi nggak usah takut, yang si protein yang nempel di ragi ini itu yang memicu antibodi gitu. Jadi dia tidak bisa nempel di sel kita karena dia udah nempel di sel ragi. Jadi nggak usah takut ya. Makanya pada ibu hamil boleh juga diberikan kalau perlu. Gitu. Nah, dari Afif Heri, apa bedanya dok vaksin hepatitis A dan B? Benar, apakah bedanya tuh dok vaksin hepatitis A dan B? Ya beda peruntukan. Satu untuk hepatitis A, satu untuk hepatitis B. Tapi teknologi yang dipakai itu sama, hanya pemberiannya juga berbeda. Ya, yang hepatitis A itu kita berikan setelah 12 bulan. Usia bayinya tuh 12 bulan baru bisa diberikan, dan diberikan itu 2 kali biasanya. Ya, 2 kali itu dalam 6 sampai 36 bulan berikutnya udah sampai bisa diberikan lagi kembali gitu ya. Nah, kalau yang hepatitis B itu dari sejak lahir. Dari sejak lahir sudah diberikan gitu. Mungkin itu ya. Jumlah sih cc-nya itu sama, kurang lebih setengah cc kalau untuk bayi. Gitu. Cara pemberiannya aja yang berbeda. Oh gitu. Jadi emang peruntukan pemberiannya berbeda ya, Dok, A dan B. Iya, tapi sekarang udah ada kok vaksin yang di dalamnya itu sudah ada isinya hepatitis A dan B. Gitu. Jadi sekali vaksin udah langsung dapat hepatitis A dan hepatitis B. Tapi ya pemberian untuk vaksin ini karena mengandung hepatitis A tidak bisa diberikan pada saat bayi lahir. Nanti lebih dari 12 bulan usia bayinya baru bisa diberikan. Gitu.